Kembali lagi dengan Dapur Syudu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Halo, assalamualaikum. Semangat pagi semuanya bunda. Kebetulan nih aku dapat singkong dari tetangga. Oke, kita olah jadi apa ya? Singkong keju aja. Singkong epuk enak. Oke. Untuk singkong kualitas bagus itu yang kulit arinya warnanya merah muda itu ya bun. Kalau dikupas itu gampang sekali. Sedangkan yang ini tuh kok agak susah ya. Warnanya nggak terlalu merah muda juga. Kalau dikupas nggak langsung shut gitu. Tapi nggak apa-apa. Yang ini bisa kita singkirkan dulu untuk kolak. Yang lainnya kita pakai untuk singkong keju. Namanya juga dikasih ya bun. Jangan lupa singkongnya kita cuci dulu ya. Cucian tuh bebas, bisa di air mengalir atau yang langsung buang itu juga boleh, yang penting bersih aja. Karena ini kan penanaman singkong, itu kan singkongnya letaknya ada di bawah tanah gitu. Jadi setelah dicuci kita bersihkan dahulu. Bentar, bedanya apa? Maksud saya setelah kita kupas, kita cuci terlebih dahulu. Ini kayaknya ada yang agak besaran nih pisangnya, singkongnya belibet amat ya. Kita bagi dulu menjadi 2 bagian, atau kalau semisal singkongnya itu masih terlalu besar, boleh banget kita jadi 3 atau 4 bagian. Itu kan lebih mudah dalam pengukusannya gitu. Jadi kalau singkongnya itu sama rata besarnya gitu, kalau semisal direbus ataupun dikukus itu matangnya barengan gitu pun. Tapi kalau singkongnya ada yang kecil, ada yang besar, itu kemungkinan nantinya yang kecil itu lebih matang dulu, sedangkan yang besar nanti terakhir. Kan beda ya. Nanti kalau yang besar matang, yang kecil keblonyokan, kan gak enak ya pun. Alangkah baiknya kita samakan dulu. Oke, selanjutnya kita akan merebus singkongnya. Ini kan singkongnya singkong keju. Supaya proses matangnya lebih cepat dan tidak menghabiskan banyak gas, itu direbus aja ya. Kalau dikukus itu biasanya kisaran pengukusan itu kurang lebih selama 30 menit. Tapi kalau direbus hanya memakan waktu sekitar 15-20 menit saja. Soalnya kan kalau dikukus itu kan pematangannya menggunakan uap dari yang hasil air mendidih di bawah ya. Sedangkan kalau direbus itu langsung nyemplung ke airnya gitu. Jadi suhu panasnya itu langsung merata ke dalam singkong. Waktunya lebih singkat. Terus karena rebus, ini kan rebusnya setengah matang ya, nggak matang banget gitu, jadi kan nggak blonyo. Tapi kalau singkongnya tanpa digoreng, singkong kukus aja gitu, alangkah baiknya memang dikukus. Kalau direbus terlalu blonyo nanti hasilnya, karena kandungan airnya banyak. Sementara kita menunggu singkongnya direbus, oke, kita pecahkan es batu dahulu. Kenapa ya fungsinya kok es batu ya? Makanya es batu itu fungsinya buat apa ya? Nah, jadi tipsnya itu bun, ini tuh singkong akan dirusak teksturnya karena adanya perubahan suhu yang drastis. Singkong dari panas nih, kan habis direbus, otomatis suhunya panas, otomatis suhunya tinggi, singkongnya panas gitu. Setelah itu kita tiriskan, langsung masukkan ke dalam es batu, air es. Nanti baiknya itu air es dari es, jangan yang air es aja. Soalnya ketika singkongnya itu dimasukkan ke dalam cairan air es, kan kalau cairan air es tanpa es, otomatis nanti airnya itu langsung ikutan agak hangat gitu, mengikuti dengan suhunya akan naik lah istilahnya gitu. Tapi kalau ada air esnya, lumayan suhu itu akan bertempur gitu loh.
karena kan esnya itu masih dingin dan dia akan ikut mencair. Sedangkan kalau tanpa es, ya airnya itu langsung berubah jadi agak anget, gitu aja sih bedanya. Oke, singkongnya setelah kurang lebih itu saya rebus itu sekitar 15-20 menit. Jangan terlalu matang, yang setengah matang tapi hampir matang gitu. Soalnya nanti kalau matang pasti entas, dicelupin air blonyok jadinya. Tapi kalau rasa-rasanya sudah matang mengkel, bisa dianggap setengah matang gitu ya, itu langsung merekah karena kan nggak terlalu blonyok gitu loh. Oke, setelah kita tiriskan, langsung kita masukkan ke air es yang ada bongkahan es batunya tadi, sambil diaduk-aduk ya, aduk-aduknya pelan-pelan, atau aduk-aduknya itu dengan cara menggeser-geserkan baskom gitu loh. Yang penting singkongnya itu kecelup semua sama air es tadi. Nih seperti ini nih untuk penampakan singkongnya, seperti berongga kan. Jadi rongganya yang tadinya rapet jadi berpori-pori gitu, kayak komedo ya. Ini kurang lebih kita rendam menggunakan air es minimal setengah jaman lah. Setelah itu kita bumbui, baru bisa digoreng. Jadinya segini pun lumayan juga ya. Oke, untuk bumbu penggorengannya sama sih pada umumnya kayak bumbu tempe gitu. Kalau semisal bunda-bunda capek atau males gitu ya, ini juga bisa menggunakan bumbu tempe instan yang dijual-jual di toko biasa itu. Untuk bumbunya saya menggunakan 1 sendok ketumbar. Ini ukuran sendok ukur 5 gram ya. Ditambah dengan 2 siung bawang putih, ditambah dengan 2 sendok garam ukuran sendok ukur 5 gram. Kok banyak banget garamnya? Iya, soalnya saya menggunakan kurang lebih 300 ml air. Jadi harapannya air lenyap itu, air dari bumbu ini agak asin, sehingga singkong yang dicelupkan itu lebih terasa. Kan singkongnya lumayan banyak nih, jadi air yang dibutuhkan juga lumayan banyak supaya singkongnya itu tercelup semua pun. Memang garamnya agak banyak dikit ya. Nah, oke, kita campurkan bumbunya ke dalam air kurang lebih 300 ml tadi. Tak bersihin mutunya ya. Kalau prinsip orang Jawa itu rasanya eman-eman kalau ada bumbu yang nempel entah di cobek ataupun di mutunya. Ini kita aduk-aduk ya, kita aduk-aduk, goyang-goyangkan aja, soalnya gampang hancur kalau kayak gini. Kalau masih belum digoreng gini nggak terlalu kelihatan ya bun rekahannya gitu. Saya juga tadi lihat-lihat kamera, kok nggak terlalu kelihatan ya. Nanti deh kalau semisal sudah digoreng baru agak terlihat. Oke. Selanjutnya kita akan menggoreng singkong. Gak ada yang spesial sih, sama kayak gorengan-gorengan lainnya. Panaskan minyak, lalu kalau sudah panas baru dimasukkan singkongnya. Singkong ini digorengnya tidak memerlukan waktu yang lama, juga tidak membutuhkan api yang besar, api kecil aja supaya luarnya itu crispy, kan dalamnya kan sudah empuk tuh. Kita tinggal buat tekstur luarnya saja. Kalau semisal dirasa bagian bawahnya sudah ada kecoklatan, boleh banget dibalik. Atau kalau kita kebanyakan nih kayaknya bikin singkongnya, itu habis dibumbuin kita masukin aja ke freezer, bisa buat besok-besoknya lagi. Jadi sekalian buat, nanti kita goreng pas nunggu ada musim hujan gitu. Kelamaan ya nunggu musim hujan, kalau enggak ya pas hujan atau pas keadaan lapar kita goreng. Karena ini kan salah satu makanan frozen, jadi bisa disimpan tahan lama lah. Gak butuh waktu lama,
kita balik ya, karena bagian bawahnya sudah agak kecoklatan. Lalu kalau sekiranya sudah matang, kita tiriskan, kita goreng selanjutnya. Ini saya goreng semua sih, karena kan hari ini ada keluarga besar mau kesini gitu. Ya lumayan lah buat cemil-cemil, menambah nilai singkongnya itu sendiri. Gratisan ya Bun, lumayan lah, alhamdulillah pokoknya. Nah, kita sudah tiriskan supaya minyaknya turun dulu seperti ini ya Bun, agak lebih kelihatan kan daripada tadi. Ini enak banget kalau misal ditaburkan, diparutkan keju atau coklat, atau disandingkan dengan kopi. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum.